Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, perkenalkan nama saya Aisyah Taufik untuk memberikan konseling kepada panjenengan, untuk memberikan informasi tentang kesehatan yang diberikan untuk ibu hamil dengan resiko. Baik, nanti hari ini saya akan menyampaikan tentang masalah KEK, termasuk nanti umur dan termasuk nanti masalah usia terinput jadi satu. Kenapa kok bisa menjadi KEK? Ibu-ibu sudah tahu apakah yang dimaksud dengan KEK? KEK itu adalah kurang energi kronis. Bagaimana cara menilai bahwa ibu ini KEK, ibu ini timbangannya kurang dan sebagainya? Sudah pasti di dalam buku ini pada saat pertama kali panjenengan menerima buku ini, panjenengan pasti diukur nilainya, ya. Ini berapa? Masing-masing sudah tahu ya. Kayak aku mungkin lebih dari 30 termasuk overweight, obesitas. Jadi kalau yang dikatakan KEK adalah yang usianya adalah yang namanya kurang dari 23,5. Di sini nanti panjenengan itu untuk menilai KEK itu biasa ada halaman ini, ya. Ini nanti ada berat badan, tinggi badan, IMT. Ini menunjukkan kalau termasuk KEK itu juga IMT-nya kurang. IMT itu adalah indeks massa tubuh, yaitu kurang dari 18,5. Terus kemudian kenapa kok usia 19 tahun kok jadi KEK? Pada saat proses pertumbuhan untuk dirinya sendiri, bahwa kan usia pertumbuhan itu kan sampai dengan usia 18, usia 19. Nah, pada saat panjenengan itu sedang bertumbuh, wayah-wayah tumbuh gede dewe, jenengan menikah. Barang menikah, hamil. Nah, jadi oyo-oyoan karo ibu apa yang dimakan. Usia lebih dari 35 tahun adalah proses organ-organ itu menggunakan gizi panjenengan sebagai apa? Meningkatkan fungsi organnya. Karena sudah pasti semakin kita bertambah usia, fungsi-fungsi organ itu semakin menurun. Bagaimana untuk memaksimalkan fungsi agar berfungsi seperti biasanya adalah dengan asupan, salah satunya adalah asupan nutrisi. Mengatakan, ya, itu. Terus kemudian yang ketiga itu beban kerja ibu yang terlalu berat. Kemudian adalah yang keempat itu penyakit infeksi pada ibu hamil. Gimana gejalanya? Ayo singkat. Aku mau masuk dalam gimana mau nanya. Terus yang kedua merasa kesemutan. Puncaknya itu adalah konjungtivitis. Jadi panjenengan periksa ini puncak ini dengan nilo. Kalau ini putih, ini loh bagian bawah ini namanya konjungtiva. Berarti panjenengan kurang HB. HB itu berbeda dengan tensi. Nek HB pun zat warna darah, biasanya jenengan dulu pasti cek HB apa tidak? Oke. Untuk anemia biasanya kalau menetapkan tambah darahnya adalah 2/1. Terus sangat kurus lah. Adakah yang indeks tadi tak balik kurang dari 18,5? Ini ya. Jadi yang pengaturan yang pertama adalah kebutuhan dari bawah dulu. Kenapa ini harus lebih banyak? Ngapunten ya. Ini. Kenapa ini harus lebih banyak? Karena ini adalah sumber karbohidrat. Nek sing ngidam-ngidam, sing mutah, itu tidak harus selalu dengan nasi kok. Boleh dari mana? Bisa diganti ketela, bisa diganti dengan jagung, roti, ubi, mie, tapi bukan mie instan. Karena di dalam mie instan itu ada pengawetnya yang sudah tentu tidak bagus untuk ibu hamil, untuk hamil. Apa yang panjenengan makan itu kan jatuhnya ke janin toh. Terus yang kedua adalah kebutuhan ini tenaga, ini sebagai sumber tenaga ya, karbohidrat. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah sayuran dan buah-buahan. Ini sebagai apa? Ini sebagai zat pengatur, ya, sebagai zat pengatur. Ini adalah sayur dan buah. Ya, kemudian adalah zat pembangun, yaitu dari lauk pauk. Tidak harus selalu yang mahal. Ya, ikan segar murah dan barang tentu ibu hamil ini yang mengalami KEK, mengalami anemia, yang mengalami usia kurang dari 20 atau lebih daripada 35 adalah merupakan ibu hamil yang beresiko, termasuk yang riwayat ST. Ya, ada julung jeneng kok merangkap rezeki nih ya.
Yang pertama adalah merasa lelah dan kurang berenergi. Jadi kalau panjenengan HB-nya kurang, dalam kondisi berat badannya kurang, IMT-nya kurang, terus kek, otomatis kebutuhan namanya kurang energi, itu akan mudah lelah. Kemudian kesulitan ketika melahirkan. Kemudian suplai ASI, nek wis kawit metenge wis kek, ora ndang dibenak, no, ora ndang diapiki, otomatis ketika dia menjadi seorang ibu menyusui, susu atau ASI yang dikeluarkan akan menjadi sedikit atau menjadi masalah. Karena apa? Asupannya kurang. Ngeten ya? Itu sementara bagi janin sendiri bisa menyebabkan apa? Anak usia kurang dari 5 bulan keguguran, wes umurnya kecil. Ini nggak betul-betul ini loh ya. Ini kan informasi. Nah, informasi dikasih tahu supaya bisa dicegah, supaya bisa ditangani, ya. Harus apa? Biar tidak terjadi keguguran, pola asupannya seperti tadi, ya itu. Terus juga bisa menyebabkan kematian. Jadi bayi itu kalau kurang dari 5 bulan jenenge keguguran, ya. Lama-kelamaan nanti dia akan karena proses pemberian makan, proses bernafas oksigen itu untuk bayi adalah dari ibunya. Jadi nek ibunya kurang otomatis makanan itu akan diolah menjadi hemoglobin, mau zat warna darah ya, warna merah darah, disalurkan kepada janin. Padahal oksigen itu mau mlakune numpak motore itu lewat HB. Nek HB ini kurang teko 11, otomatis bayi akan kekurangan oksigen. Nek bayi ini kekurangan oksigen, kalau jenengan angkat ora iso ambekan, akhirnya bisa menyebabkan kematian. Gitu ya. Terus yang kedua menyebabkan apa? BBLR. BBLR itu apa? Berat bayi lahir rendah. Berapa bayi normal yang harus kita keluarkan? Bukan saya sih sudah ambil, jadi keluarkan di atas berapa gram? Di atas bobotnya 25. Betul. Di antara yang normal adalah 25 sampai 4000 gram, 2500 gram sampai 4000 gram. Jadi nek kurang setengah sudah pasti jenengan BBLR. Kalau lebih dari 4 kilo itu namanya bayi besar. Terus kemudian perkembangan organ-organ janin juga terganggu, ya sudah pasti toh. Ya toh, kurang asupan, bayi cilik, sing kudune organ motot semene misalnya dadi mau semene. Ibaratnya kan gitu. Ini contoh ya, yaitu. Terus kemudian gizi yang kurang gitu. Jadi segala resiko itu bagaimana adalah proses pencegahannya, yang pasti adalah melalui ini apa? Pengaturan gizi yang seimbang. Aku senang mie, pokoknya mie yo mie. Nah, piye caranya? Sekarang kita merubah mindset. Saya makan ketika sebelum saya makan untuk diri saya sendiri, ketika saya hamil bahwa saya makan untuk diri saya dan untuk janin saya. Ketika saya melahirkan bahwa saya makan untuk saya dan proses menyusui. Gitu ya? Bingung? Apa jelas? Apa ngelawung-lawung? Apa iki medeni ceritane? Ngerti ya? Jadi nek jenengan sekarang tidak ada lagi gini, aku sangat terus Bu Ella. Iki kok ijen kuro, tidak ada lagi. Coba kita koreksi diri kita. Iyalah ngomong setengah bulan. Baru aku terus njog galon, njog gas. Yo habis toh. Kan gitu ya. Jadi yang mengoreksi apa yang kita makan, bagaimana prosesnya, untuk apa energi yang kita keluarkan, bagaimana proses dalam pembuangan termasuk BAK dan BAB, itu bagaimana yang bisa mengoreksi adalah diri kita sendiri. Yang pasti panjenengan sudah tahu warningnya, gitu ya? Ada pertanyaan? Cekap, bagaimana Mbak? Jadi ini ilmu yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya sore pas saya bersalin ketemu aku disongkok karena saya tidak tahu semuanya. Ibu sak kecamatan Panjang itu oke. Angger ngerti sepitenane gampang, angger sing lemu omongane akeh yo beda jo.
Gitu ya. Ada pertanyaan? Halo, betul ya. Kurang lebihnya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Barangkali ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Terima kasih. Baiklah, waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.